Kabar mengejutkan datang dari presenter Raffi Ahmad yang harus dilarikan ke rumah sakit akibat saraf kejepit. Kejadian ini terjadi setelah dirinya bermain dan menggendong anak pertamanya, Rafathar. Tiba-tiba dirinya mengeluh sakit di bagian punggung dan memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, Raffi tidak hanya menjalankan pemeriksaan tetapi juga tindakan operasi untuk memulihkan kondisinya dari saraf kejepit. Dokter mengatakan dari hasil MRI terlihat ada bantalan yang menonjol di bagian saraf Raffi. Dokter menyarankan Raffi Ahmad untuk melakukan tindakan medis, yaitu dengan operasi endoskopi. Sesaat sebelum menjalani operasi endoskopi, Raffi Ahmad sempat menceritakan pengalamannya sampai terkena saraf kejepit. Keadaan ini juga kerap mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Nah, jadi buat kalian juga kalau mau mengangkat sesuatu yang berat itu nggak boleh begini nih. Contoh nih, nggak boleh langsung gitu, nggak boleh. Jadi memang kitanya harus turun gitu. Jadi kalau kita maksa, dulu tuh aku sering banget mengangkat sesuatu, mengangkat koper. Jadi badan kita gini langsung angkat. Nah, itu tuh sering banget mengakibatkan saraf kejepit. Nah, ini kayaknya kemarin aku udah lama nggak gendong-gendong yang berat, ngangkat Rafathar juga udah tambah besar kan, kena nih kecetet nih, aduh. Lalu, benarkah mengangkat beban yang berat bisa memicu terjadinya saraf kejepit? Apa yang harus dilakukan untuk mencegah saraf kejepit? Untuk mengetahuinya, Sobat Vidivisi bisa menyimak penjelasan Dr. Syaraf Ziki Yombana berikut ini. Penyebab saraf terjepit ada banyak. Mungkin selama ini kita beranggapan bahwa saraf terjepit hanya terjadi pada benturan, misalnya jatuh, duduk, atau seperti itu ya. Tapi pada kenyataannya kebanyakan saraf terjepit terjadi karena posisi kita yang tidak ergonomis dalam mempertahankan posisi. Misalnya bekerja, duduk terlalu lama, kemudian menunduk menggunakan handphone, menggunakan komputer yang tidak ergonomis, mengangkat tas dengan cara dicantel atau diselempang, kemudian pada laki-laki menaruh dompet di kantong belakang ya seperti itu. Jadi lebih cenderung ke arah kebiasaan dan posisi yang salah, tapi ini terjadi secara akumulatif. Untuk pencegahan saraf terjepit, yang pertama adalah kita harus mempertahankan posisi tubuh seergonomis mungkin. Jadi hindari yang saya sebut tadi. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh mager ya, jangan malas gerak, dan disarankan untuk olahraga yang dianjurkan adalah berenang. Kemudian yang ketiga harus menjaga berat badan. Karena kenapa? Berat badan ini berpengaruh terhadap beban yang dibebankan terhadap tulang dan saraf. Pengobatan saraf terjepit ini sangat banyak ya, mulai dari obat-obat ringan, kemudian bisa ditambah dengan fisioterapi, bisa juga ditambah dengan pemasangan device seperti korset atau penyangga leher atau sarung tangan atau apapun. Bisa juga dilakukan terapi intervensi nyeri ya, atau kalau memang sudah lanjut dan sesuai indikasi bisa dilakukan operasi. Tapi apapun itu penyebabnya yang harus dihindari, karena apabila pengobatan sudah dilakukan tapi penyebabnya tidak dihindari, maka saraf terjepit bisa berulang. Mungkin apabila selama ini beranggapan bahwa saraf terjepit hanya dilakukan operasi secara dibuka atau dibelek ya, tapi kenyataannya dengan kemajuan teknologi kedokteran, banyak terapi-terapi intervensi yang kita sebut namanya minimal invasive surgery, artinya kita bisa melakukan repair atau perbaikan kondisi saraf tersebut tanpa harus membuka menggunakan pisau. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah lebih cepat, lebih akurat, lebih aman, dan tentunya penyembuhannya jauh lebih cepat. Nah, Sobat Vidivisi, beberapa kasus saraf kejepit memang membutuhkan perawatan profesional dokter lantaran tindakan operasi yang harus dilakukan. Beruntung saat ini sudah ada teknik terbaru untuk menangani saraf kejepit dengan metode endoskopi seperti yang dijalani Raffi Ahmad. Metode ini adalah teknik pembebasan saraf kejepit dengan membuat sayatan kecil dan menggunakan bantuan kamera. Metode endoskopi tulang belakang ini tidak memerlukan implan atau pen, sehingga pasien akan merasakan lebih nyaman dan lebih cepat pulih untuk beraktivitas kembali. Stay safe and healthy, sampai jumpa di episode Health Today berikutnya.